Jarak tempuhnya 40 kilo, ya kalau misalnya dihitung-hitung kayak Jakarta Bogor lah. Cuma medannya katanya sih lebih dahsyat. Rampi, satu dari dua kecamatan paling terpencil di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Lore Selatan dan Poso di Sulawesi Tengah. 3.050 jiwa mendiami 6 desa di Kecamatan Rampi. 90% menggantungkan hidupnya pada hasil alam. Saking pelosoknya, Rampi tercatat sebagai wilayah di bawah garis kemiskinan. Kami akan mengunjungi Rampi. Dari Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Jarak tempuh hanya 86 km atau hampir setara dengan jarak Jakarta ke Purwakarta. Hanya ada satu jalan darat untuk mencapai Rampi, yakni melintasi lereng perbukitan Bali Aceh. Kami akan menembusnya dengan ojek motor. Bukan motor trail dengan biaya puluhan juta rupiah, melainkan hanya motor bebek yang telah dimodifikasi. Yang paling jelas berubah adalah bagian knalpot. Buangan gas mesin ini dipasang lebih tinggi. Begitu pula dengan kaki-kakinya. Kuda besi ini juga tidak memiliki rem belakang. Sepeda motor modifikasi juga dilengkapi ban bergerigi agar bisa mencengkeram badan jalan. Motor ini disulap sedemikian unik karena medan yang akan dijajal sangat tidak biasa. Stamina, kondisi motor prima, dan segala kebutuhan selama di perjalanan telah siap. 7 motor akan kami gunakan untuk membelah perbukitan dan lembah di Luwu Utara. Selepas desa terakhir, perjalanan terpaksa dihentikan karena salah satu motor menghadapi kendala. Bahan bakar cadangan tumpah ke jalan akibat penataan barang yang kurang rapi. Padahal, bensin adalah bawaan penting yang harus selalu tersedia. Karena tidak ada satupun stasiun pengisian bahan bakar maupun penjual bensin eceran di sepanjang perjalanan. Motor-motor kembali melaju menuju pedalaman hutan belantara. Jalanan berpasir menyambut kami. Tantangan mulai terasa. Debu-debu yang berterbangan dengan mudah menerpa wajah dan saluran pernapasan kami. Udara dan matahari yang begitu terik siang ini juga dengan cepat membuat fisik kami menjadi lelah. Tidak ada konstruksi jalan rata, apalagi mulus. Ini masih sebagian kecil medan jalan menuju Rampi. Jalur ekstrim lain siap menghadang di depan. Sama sekali bukan jalan yang nyaman untuk dilewati kendaraan roda 2, karena lebih pantas menyebut jalan sempit ini sebagai jalan setapak. Pengendara mulai mengencangkan kendalinya untuk menjajal medan yang dipenuhi bongkahan batu besar. Di tangan para pengojek yang sudah akrab dengan medan ini, motor akan dipaksa menantang kemiringan terjal. Tubuh kami tak henti-hentinya terguncang di atas jalan bergelombang. Kami semakin sulit menahan rasa pegal akibat menahan keseimbangan badan. Sungguh tidak ada rasa nyaman dalam perjalanan kali ini. Perjalanan kembali terhenti. Dan kami harus turun dari motor karena memasuki medan bebatuan yang sangat hancur. Kami harus berjalan kaki hingga menemukan medan yang aman bagi motor untuk kembali ditumpangi. Tidak hanya terjadi satu kali, berkali-kali kami harus turun naik dari motor karena sangat berisiko jika motor tetap mengangkut penumpang. Benar saja, akibat salah perhitungan, motor yang saya tumpangi tidak berdaya menaklukkan tanjakan batu besar. Motor tersungkur, badan saya dan pengojek sukses mencium tanah. Rasa sakit merayap ke seluruh badan. Beruntung tidak ada luka serius dan saya pun masih kuat berdiri.
Tidak bisa beristirahat lama, kami harus bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Karena matahari semakin doyong ke barat. Menghindari resiko kecelakaan selanjutnya, kami memutuskan untuk beristirahat semalam di Kombo, sebuah pemberhentian sementara di tengah hutan belantara Baliase. Kombo hanya beratapkan daun rumbia yang berdiri di atas tiang kayu tanpa penyekat atau dinding. Kombo ini sengaja dibangun oleh warga yang sering melintasi hutan Baliase. Tempat ini dipilih karena dekat dengan pancuran mata air tawar yang bisa dikonsumsi langsung. Ya, ini semuanya sekarang kita udah siap mau berangkat lagi. Tujuan kita sekarang adalah langsung ke Rampi dan perjalanan akan memakan waktu sekitar, kalau lancar, mungkin sore sampai sana. Jarak tempuhnya 40 kilo, ya kalau misalnya dihitung-hitung kayak Jakarta Bogor lah. Cuma medannya katanya sih lebih dahsyat. Hutan dengan pepohonan rapat menemani perjalanan hari kedua. Pengojek harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan semakin buruk. Kami memasuki lorong sempit yang hanya selebar bahu. Motor pun harus melintas tanpa penumpang karena medan menanjak, curam, serta berbelok-belok. Lagi-lagi sebuah lorong sepanjang 100 meter kembali menghadang kami. Pengojek mengatur strategi untuk melewatinya. Mereka bekerja sama menarik dan mendorong motor di medan terjal ini. Lorong panjang ini dulunya adalah tanah datar. Pengguna jalan bisa melintas di atas permukaannya. Akibat musim hujan dan tekstur tanahnya yang mudah longsor, pelan-pelan tanah tergerus dan merubah konturnya menjadi lorong mirip labirin kecil. Selepas lorong panjang, sebuah turunan tajam berbatu menjadi makanan roda-roda ekstrim. Dan inilah tanjakan yang paling curam. Bebatuan terjal dengan kemiringan hampir 90 derajat, tepat di hadapan kami. Hashim mulai mengikis pasir dari dinding lorong, kemudian menebarnya ke bagian jalan yang akan dilewati. Bang, ini emang kalau mau naik emang harus dikasih pasir dulu apa ya? Iya. Kayak gini? Harus, karena supaya ban motor nggak setengah mati. Nggak setengah mati, maksudnya biar nggak licin gitu? Iya. Oh, memang kalau misalnya nggak dikasih pasir nanti dia bannya belok-belok kemana-mana gitu, bisa lebih bahaya gitu ya? Iya, biasa kandas. Susah. Mana setengah mati dorongnya. Medan menanjak seperti ini membuat motor tak lagi bisa dikendalikan seperti biasa. Trek ekstrim ini panjangnya 50 meter, sementara jalan yang aman dipijak hanya 1 meter saja. Pengalaman mengajarkan segalanya. Sudah hafal dengan tugasnya masing-masing, pengojek mulai ambil posisi masing-masing dan bahu-membahu meloloskan motor dari tantangan. Satu persatu motor mulai bergerak. Joki mulai menghampiri bagian ban depan motor yang melaju pelan, lalu mengaitkan shock breaker atau peredam kejut dengan seutas rotan. Alat ini yang biasa digunakan joki untuk menarik dan meloloskan motor dari rintangan, karena tidak gampang putus. Sebaran batu-batu besar menambah daftar kesulitan di lereng curam ini. Mau tak mau, motor harus digas dalam-dalam agar bisa melaju. Derungan mesin motor pun makin mengganas. Tidak ada cara lain. Motor harus terus bergerak. Joki yang membantu juga harus hati-hati menjaga posisi badan, terutama bagi yang bertugas mendorong, karena motor bisa saja mundur atau terbalik sewaktu-waktu. Benar-benar tak habis pikir bagaimana kesabaran warga Rampi menghadapi akses jalan yang tidak pernah berubah sejak dulu. Beberapa jalan tampak tidak masuk akal, namun kami tidak boleh menyerah. Bagi joki seperti Fajar, jalur ekstrim ini sudah menjadi santapannya sehari-hari. Meskipun pekerjaannya selalu menguras stamina. Tanjakan-tanjakan tajam inilah yang selalu membuat pemuda berusia 16 tahun ini tertantang, meski tanpa perangkat keselamatan apapun. Tadi kan ngomong-ngomong masih kelas 2 SMA. Iya. 3 kali dalam seminggu. Iya. Sekolahnya gimana? Sekolahnya biasa di 1 minggu turun ke Masamba, baru 1 minggu lagi sekolah. Di atas? Iya. Sekolahnya.
Terus kalau misalnya sekolahnya kayak gitu, berarti dapat uangnya berapa kalau misalnya? Kalau satu rem biasa 800, 7, tergantung juga dari yang DB muat. Berarti itu 800 satu kali bawa itu sudah bersih? Iya. Buat abang sendiri? Iya. Menjadi joki sudah populer di kalangan masyarakat Rampi. Banyak dari mereka yang masih usia belajar beralih menjadi pengendara ojek gunung karena pemasukan yang menggiurkan. Padahal, resiko kematian selalu ada di hadapan mereka. Lereng terjal kerap mengundang bencana seperti tanah longsor. Mau tak mau, pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Di tengah jalan saya berjumpa dengan Ramli, seorang pemilik ternak yang sedang berjalan kaki di tengah belantara. Dijual kemana? Ke Masamba. Masamba? Maksudnya mau dijual? Begitu. Dijual. Kalau di sana tergantung pembeli. Laku berapa? Ini belum bisa ditentukan harganya. Karena pembeli di sana menentukan. Dari persetujuan. Ada sampai 55 juta? Bisa. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Hanya untuk menjual ternaknya, Ramli harus menempuh 86 km ke Masamba selama 1 minggu dengan berjalan kaki. Tentu menuntun ternak bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, karena harus memantau kerbau agar tetap sehat dan mau berjalan. Tidak jarang hewan mendadak mati karena terlalu kelelahan. Beberapa kilometer menuju Rampi, kami disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Perbukitan dan padang savana hijau terhampar luas di hadapan kami. Permasalahan infrastruktur kerap menjadi penyebab utama terisolasinya suatu daerah. Inilah yang memperlambat pembangunan di daerah terpencil. Terhambatnya pembangunan akses Masamba menuju Rampi juga disebabkan oleh status wilayah hutan lindung. Bagi daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti Rampi, sulit rasanya membayangkan ada kendaraan lebih besar dari kendaraan roda 2. Ternyata masyarakat setempat tidak pernah kehabisan akal. 5 tahun yang lalu, beberapa warga mulai mencoba mendatangkan kendaraan roda 4 ke kecamatan di Lembah Bali Aseh ini. Bahkan, kini sudah ada 4 mobil yang kerap melintas di desa Onondowa. Salah satunya adalah milik Haris. Beda rasanya menumpang mobil di sini. Rasanya seperti baru mendapatkan rezeki, bisa ikut jalan-jalan keliling desa. Haris adalah warga pendatang yang menetap di Rampi. Ide membawa potongan kerangka mobil diawali dari kesulitannya mendapatkan pekerjaan di desa pelosok ini. Selain untuk transportasi pribadi, kendaraannya digunakan untuk mencari nafkah. Mobilnya ia sewakan untuk membawa barang dan material bagi pembangunan desa dalam jumlah banyak. Ini gimana bawanya Pak? Kan jalannya pas mau ke Rampi itu kan jalannya kecil-kecil, terus mobil kayaknya nggak bisa lewatnya. Gimana bawanya? Potong-potong, Maksudnya? penggal-penggal, bongkar, Semuanya dibongkar? ya, bongkar, Jadi bawahnya itu potongan-potongan? ya, Nah, begitu sampai Rampi, lalu Bapak Rigat rakit sendiri? ya rakit sendiri. Berapa lama rakitnya? Sekitar 1 minggu ya. 1 minggu rakit ya? Bermodal 60 juta rupiah untuk mendatangkan satu persatu bagian-bagian mobil dari Masamba, lalu merakitnya hingga menjadi bentuk mobil yang utuh. Bila dihitung, ongkos angkutnya setara seperti harga mobilnya kala itu. Namun, Haris tidak ambil pusing, harus merugi di beberapa tahun pertama. Pemirsa, mobil ini adalah salah satu bentuk dari inovasi dari masyarakat Rampi dalam menghadapi keterbatasan masalah infrastruktur jalan. Karena kalau dilihat, Rampi sendiri memang desa
yang berada di pedalaman dan sangat sulit dijangkau oleh kendaraan, terutama kendaraan mobil seperti ini. Bahkan bisa dibilang mobil tidak mungkin bisa lewat. Kendaraan roda 4 Haris bukan seperti jeep biasa. Bak mobilnya ia buat sendiri dari rangkaian kayu seperti truk. Begitu pula dengan bagian dalamnya yang sederhana. Haris membuat sendiri tangki bensin yang langsung terhubung dengan jerigen. Kondisi mesin rutin diperiksa agar mobil bisa tetap beroperasi. Mengingat kerusakan mobil akan menjadi kendala utama karena perbaikan serta pendistribusian suku cadang akan sulit untuk sampai ke Rampi. Mobil Haris biasa disewa untuk keperluan proyek pembangunan desa. Salah satunya mengangkut material pasir sungai. Untuk mencapai sumber galiannya, tidak ada satupun jembatan yang bisa dilewati mobil di Rampi. Meski tidak terlalu dalam, air sungai yang dilewati mobil harus diperhatikan. Terkadang, kondisi pijakan bebatuan di dasarnya berubah akibat sering dilewati. Air pun seringkali mengalir lebih deras. Kalau sudah begini, beberapa personel turun langsung memeriksa atau mobil harus berputar mencari sungai yang dangkal. Sebuah kecamatan besar yang bisa dibilang jauh dari perkembangan teknologi. Namun keberadaan kendaraan roda 4 berhasil sedikit mengubah kemajuan desa di pelosok-pelosok seperti Rampi. Ini uangnya ibu. Sedikit ada angin segar untuk kebutuhan listrik di desa pelosok ini. Warga berhasil memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit listrik. Rumah dapat teraliri listrik dengan menggunakan turbin. Mesin inilah yang menerangi pemukiman warga di kala gelap. Meski hanya beroperasi 12 jam, mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi saja. Tidak hanya untuk penerangan, aliran listrik juga membantu proses penyaluran air ke rumah-rumah. Mekanisme kerja turbin yang mengubah energi gerakan air menjadi listrik dirasakan oleh semua masyarakat Rampi. Dari segi efisiensi harga, turbin juga dianggap mudah untuk mengoperasikannya. Yang penting, mesin ini tidak mencemari lingkungan di sekelilingnya. Namun tidak selamanya turbin terus berjalan. Saat musim hujan, turbin sering mati karena timbunan pasir dari hulu. Otomatis listrik di pemukiman sering sekali padam. Pengisian air bersih ke rumah-rumah pun terhenti. Kalau sudah begini, para kepala keluarga langsung bergotong royong membersihkan dan memperbaiki turbin. Mengangkut timbunan pasir dan membuang rumput liar yang mengganggu laju air. Karena besar harapan mereka agar desa tak lagi gelap gulita. Siapa yang menyangka jika di bawah tanah dan serpihan pasir ini terkandung sumber daya alam yang luar biasa. Di dalam perut bumi pelosok Rampi inilah kandungan emas kerap ditemukan. Lokasi penambangan logam mulia menjadi sumber rejeki bagi masyarakat desa Dodolo yang letaknya di pinggir Sungai Mobu. Jika sudah musimnya mendulang, sungai berubah mendadak seperti pasar. Karena hampir seluruh warga Dodolo terlibat sebagai penambang emas. Secara kolektif diperkirakan mereka sanggup menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Tidak hanya orang dewasa, marak dijumpai juga penambang anak-anak yang mencari emas sambil sesekali bermain air di pinggir sungai. Biasanya sungai akan ramai diserbu pendulang saat musim kemarau panjang. Karena pada saat itulah aktivitas di kebun dihentikan. Pendulangan pada musim panas juga lebih mudah karena debit air sungai lebih kecil dibandingkan saat musim hujan. Pencarian emas dilakukan hanya bermodalkan pengalaman. Penambang hanya mengikuti insting mereka. Mengambil pasir yang dirasakan ada kandungan logam mulianya. Seperti yang biasanya dilakukan oleh Lince. Sejak usianya 10 tahun, ia mulai mencari emas. Ibu, kalau ini kegiatannya emas ini utama atau sampingan, Bu? Kalau untuk kami masyarakat Desa Dodolo memang ini pencaharian paling utama. Karena
Kami punya anak bisa sekolah Dari karena mana? emas. Dipulang, baru dijual untuk biaya anak-anak. Terus kalau misalnya udah dapat emasnya kayak tadi ibu dapat, terus dibawa kemana sama ibu? Kalau tidak ada penjual datang di Ramping, ya kita yang bawa ke kota. Prosesnya sama persis seperti pendulang mineral kebanyakan. Disinilah emas dan pasir akan terpisah. Para pencari emas pun tidak peduli kulit berkeriput saking lamanya berada di air. Namun, hanya pendulang yang sudah hafal betul yang sanggup melihat kilauan emas di antara tumpukan material lainnya. Pelan-pelan saya mulai mengikuti pola pendulang. Menyortir bebatuan berukuran besar, sesekali diberi air, lalu diputar. Hanya dengan proses inilah batu berharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah mudah ditemukan. Tanpa diproses lebih lanjut, warga Dodolo langsung menjual butiran emas dalam keadaan yang utuh. Seringnya mereka tidak perlu membayar ongkos transportasi ke Palopo untuk menjualnya, karena banyak pembeli emas yang sengaja datang ke Rampi untuk membeli. Dengan konsekuensi, harga emas lebih rendah dibandingkan harga toko yang mengikuti pasaran. Tidak selalu dihargai mahal. Jika sudah mendesak, warga biasa menjual emas dengan harga yang sangat murah, bahkan merosot hingga 75%.